Hai, selamat sore anggrek lover. Kami akan sedikit bercerita bagaimana cara kami agar anggrek lebih cepat tumbuh subur di dalam media kayu. Salah satunya adalah mengenai cara mengikat anggrek pada media kayu. Jadi kita memperhatikan pertumbuhan tunas baru agar tidak terganggu. Jadi untuk tali itu kita usahakan agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Misalnya tali itu tidak langsung rapat ya, kita talinya itu jarang-jarang, sehingga ketika tunas baru itu muncul dia tidak terhalang oleh tali tersebut. Contoh lain pengikatan yaitu misalnya ini di dalam pengikatan seedling ini kita kan udah amati, jadi titik tumbuhnya itu ada di sisi sini. Jadi ini batang yang tua, kemudian tunas-tunas baru mengarah ke sini. Nah, di bagian tempat tumbuhnya tunas-tunas baru itu kita berusaha tidak kita ikat. Jadi pantangan ya mengikat di pangkal batang ini, karena di sini adalah area pertumbuhan tunas baru. Jadi ikatan itu kita ikat di bawahnya. Jadi di bawahnya seperti ini. Bagaimana kalau anggreknya itu agak besar? Kalau hanya diikat di bawahnya, tentunya posisinya akan bisa jadi akan goyah. Nah, itu kita bisa ikat juga. Itu tapi ikatnya kita bantu ikat di batang tuanya. Jadi kita ikat di batang tuanya, bukan di area sini. Seandainya kita perlu ikatan di area pangkal batang, ikatan itu kita usahakan tidak rapat. Jadi secukupnya saja. Ini tali hanya saya gunakan 2, itu sehingga kalau ada pertumbuhan tunas baru itu misalnya di sini di tempat tali ini akan tumbuh, dia hanya bergeser sedikit sudah mendapatkan ruang kosong untuk dia tumbuh. Kita contohkan untuk pengikatan yang kurang pas. Saya coba carikan contohnya ya. Misalnya seperti ini. Ini ikatan itu diikatnya di pangkal batang. Ini pangkal batang saya dekatkan. Nah, ini ketika tunas baru itu muncul, tunas baru itu energinya besar untuk bisa menerobos antara tali-tali ini, karena dia diikat cukup kuat. Jadi ini berhari-hari dia baru bisa muncul, mencari sela-sela dari ikatan itu. Contoh lain cara mengikat yaitu bisa juga menggunakan benang, namun benang itu tidak diikat secara rapat. Jadi antara benang satu dengan benang yang lainnya ini kita biarkan ada ruang kosong, sehingga nanti ketika akar-akar itu akan tumbuh, itu dia gampang mencari sela-sela antara pengikat itu. Jadi tidak perlu membutuhkan bantuan kita untuk menyisihkan pengikatnya agar dia bisa tumbuh bebas. Untuk posisi di pucuk kayu itu kita bisa menempatkan anggrek itu di ujungnya agar pertumbuhannya dia bebas, bisa melebihi tingginya dari kayu tersebut. Nah, itu kita taruh di atasnya, kemudian tetap kita ikat, namun pengikatnya seperti tadi kita sampaikan tidak rapat, sehingga nanti dia mudah untuk
pertumbuhan tunasnya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan batang-batang yang sudah tidak produktif untuk kita tempelkan di media kayu? Tentunya kita agak kesulitan di mana titik tumbuhnya ataupun nanti pertumbuhan itu mengarah kemana. Nah, untuk amannya itu kami menggunakan cara, jadi batang itu kita taruh di dalam media kayu dengan posisi rebah. Jadi ini semula ini adalah batang-batang tidak produktif, kita taruh posisi searah dengan kayu ini, jadi kita tempelkan, kemudian kita ikat dengan ikatan yang jaraknya tidak terlalu rapat. Kemudian dia dari batang-batang kayu itu dia akan tumbuh di tempat yang dia inginkan. Jadi bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di sini, di sini. Jadi ini semula adalah batang yang tidak produktif yang kita pasang sejajar dengan arah ataupun bentuk kayu tersebut. Jadi ini pertumbuhan dari batangnya, ini masih nampak dari batang yang menempel ini panjang gitu. Nah, kemudian dia akan tumbuh di beberapa titik, suka-suka dia mencari tempat yang gampang untuk tumbuh. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat.